Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih Bu Arumi telah memberikan kami waktu kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana judul penelitian kali ini yaitu model permasalahan vehicle routing dengan strategi cluster first second road untuk menentukan distribusi BBM. Selanjutnya, identitas paper atau paper acuan kami yang dimana berjudul Model of Vehicle Routing Problem with Split Delivery Multi-Tribes, Multi-Product, and Multi-Compartment for Determining Fuel Distribution Route. Tanggal penerbitan paper itu pada tanggal 31 Desember 2021. Penulisnya yang pertama Dinda Safitri Ramadhani, kedua Nur Aini Suro, ketiga Joko Waluyo. Instansi pada paper tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya introduction, yang dimana meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memberikan dampak pada konsumsi bahan bakar minyak pada sektor transportasi yang meningkatnya dari 362 juta barrel of oil equivalent pada 2017 menjadi 1.252 juta barrel of oil equivalent. Distribusi memegang peran penting dalam memastikan semua produk sampai tepat waktu dengan biaya yang minimal, namun sering menghadapi keterlambatan akibat kurang optimalnya penentuan rute. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode saving matrix. Metode ini digunakan untuk mengurangi jarak tempuh distribusi dengan mengelompokkan rute secara efisien. Langkah-langkahnya yang mana yaitu menghitung jarak awal dengan menghitung jarak antar depot ke setiap SPBU. Yang kedua, menghitung saving matrix dengan menggunakan rumus SAB sama dengan CDA ditambah dengan CDB dan dikurangi dengan CAB dengan keterangan sebagai berikut. Lalu, yang ketiga, menentukan rute optimal, mengelompokkan customer berdasarkan nilai saving matrix tertinggi, sekaligus menyesuaikan rute agar tetap memenuhi kapasitas maksimal armada. Yang terakhir, yaitu penerapan algoritma pendukung, seperti nearest insert dengan menambahkan customer ke rute berdasarkan jarak minimum yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu nearest neighbor, yaitu memilih customer terdekat yang belum dikunjungi hingga semua customer terlayani. Next. Untuk mendapatkan jalur distribusi BBM yang efisien dari TBBM Merbolo ke setiap pelanggan, diperlukan beberapa data penting. Yang pertama, jarak antara depot ke setiap pelanggan serta antar pelanggan, yang digunakan untuk menghitung potensi penghematan jika dua atau lebih titik digabung dalam satu jalur. Yang kedua, data demand setiap pelanggan, baik untuk biosolar maupun pertalite, agar jumlah BBM yang dikirim tidak melebihi kapasitas kendaraan. Yang ketiga, kapasitas kendaraan truk tangki yang tersedia di TBBM Merbolo yaitu 16 kL, 24 kL, dan 32 kL. Dengan metode saving matrix dan pendekatan cluster first route second, data ini diolah untuk membentuk rute distribusi yang optimal. Semua informasi ini didapatkan dari penelitian sebelumnya yang telah diperkenalkan. Untuk mendapatkan nilai saving matrix, digunakan rumus yang telah dijelaskan pada metodologi sebelumnya yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel saving matrix berperan penting dalam meminimalkan jarak distribusi dalam vehicle routing problem dengan menyajikan data jarak antara depot dan pelanggan serta antar pelanggan. Nilai saving digunakan untuk menentukan kombinasi pelanggan yang paling efisien, misalnya kombinasi C7 dan C8 memiliki nilai saving tertinggi 101,5 dengan total permintaan 32 kL, menunjukkan potensi pengurangan jarak yang signifikan. Sebaliknya, kombinasi C1 dan C8 dengan saving 1,8 kurang efisien. Data ini membantu menentukan urutan prioritas pelanggan dan menjadi dasar pembentukan klaster pelanggan melalui pendekatan cluster first route second guna mengoptimalkan distribusi. Daftar saving matrix diurutkan berdasarkan nilai saving terbesar dan total permintaan pelanggan untuk memastikan efisiensi rute. Kombinasi C7 dan C8 dengan saving 101,5 demand 30 kL menjadi prioritas utama karena menghemat jarak dan sesuai dengan kapasitas kendaraan. Kombinasi lain seperti C2 dan C6 dengan saving 33,1 demand 32 kL juga efisien.
Sebaliknya, kombinasi dengan saving terkecil tetapi demand besar seperti C3 dan C5 dengan saving 13,5 perlu dipertimbangkan agar tidak mengurangi efisiensi kapasitas kendaraan. Pengurutan ini membantu menentukan rute yang optimal dalam jarak dan biaya distribusi. Hasil clustering mengelompokkan pelanggan berdasarkan saving tertinggi dan kapasitas kendaraan untuk mengoptimalkan rute. Metode cluster first route second memastikan pelanggan berdekatan dengan saving tinggi dalam satu rute mengurangi jarak tempuh. Misalnya, rute pertama menggabungkan C7 dan C8, saving 101,5, demand 32 km, dan rute kedua menghubungkan C2 dan C6, saving 33,1. Titik lainnya akan dioptimalkan lebih lanjut. Pengoptimalan ini memastikan kapasitas kendaraan, mengurangi jarak, dan mempermudah penerapan algoritma routing seperti nearest neighbor atau nearest insert untuk hasil yang lebih efisien. Hasil pembahasan pada nearest insert. Algoritma nearest insert digunakan untuk membentuk rute distribusi. Algoritma ini bekerja dengan menambah pelanggan baru ke dalam rute yang sudah ada berdasarkan jarak tambahan terkecil. Seperti contoh, dalam penentuan rute ketiga, terdapat 4 alternatif pelanggan yang dapat dipertimbangkan, yaitu C3, C5, C1, dan C4. Pada iterasi pertama, pemilihan dilakukan berdasarkan jarak terpendek dengan mempertimbangkan rute dari depot ke masing-masing pelanggan, lalu kembali ke depot. Hasilnya, C3 dipilih sebagai pelanggan pertama dengan jarak 21 km dan permintaan sebesar 24 km. Selanjutnya, pada iterasi kedua, C3 dihubungkan dengan pelanggan yang tersisa, yaitu C5, C1, dan C4. Ditemukan bahwa jarak terpendek antara C3 dan C1 dengan total permintaan saat ini mencapai 32 km. Karena total permintaan telah melebihi kapasitas maksimal truk tangki, iterasi ketiga tidak dapat dilanjutkan. Hasil dan pembahasan pada nearest neighbor, yang dimana penyelesaian dari algoritma nearest ini didapat dengan mengedepankan customer dengan rentan area terdekat, kemudian mencari customer yang terdekat dari dan belum pernah dikunjungi. Kemudian para nearest neighbor ini menunjukkan alternatif algoritma routing yang lebih sederhana dibandingkan nearest insert. Algoritma ini memprioritaskan pelanggan dengan jarak terdekat dari depot atau pelanggan terakhir yang dikunjungi. Seperti pada table, pada vehicle pertama, iterasi pertama, lokasi awal DC menuju C7 sebesar jaraknya yaitu 50,6 km dengan demandnya sebanyak 24. Kemudian yang kedua, lokasi awal DC menuju C8, jaraknya itu total 66 km dengan demand permintaannya itu sebanyak 8. Kemudian pada iterasi kedua, DC kemudian C7 menuju C8 yaitu sebesar 66,1 km. Kemudian pada yang kedua, DC, C7, C8 dan kembali lagi ke depot atau lokasi tujuannya yaitu sebesar 132,1 km dengan demandnya itu totalnya itu sebanyak 32. Kesimpulan dari hasil yang setelah didapatkan, perbandingan metode menunjukkan bahwa direct shipping menghasilkan total jarak 491 km dengan 8 perjalanan terpisah, karena setiap pelanggan dilayani langsung dari depot. Metode Lingo yang merupakan metode yang digunakan oleh penulis sumber data mengurangi jarak menjadi 329,5 km dengan 5 rute yang lebih efisien. Sementara itu, metode saving matrix dengan cluster first route second menghasilkan jarak terpendek 328,1 km hanya dengan 4 rute yang mengelompokkan C7 dengan C8, C2 dengan C6, C3 dengan C1, dan C4 dengan C5. Pendekatan ini terbukti lebih optimal dalam mengurangi jarak dan jumlah perjalanan dibandingkan metode lainnya.